Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-10 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema berdamai dengan dan bersama sesama. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 2 Korintus 3 ayat 15 sampai dengan kitab 2 Korintus 4 ayat 1 dan ayat 3 sampai dengan 6. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 14. Dan bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 13 ayat 34. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Dan bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 36. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada membantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26 merupakan bagian dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 48 yang berbicara tentang pandangan Yesus Kristus mengenai hukum Taurat. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus Kristus menantang kita agar membangun kehidupan yang lebih bersahaja, baik dan benar dibandingkan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 5 ayat 20. Yesus Kristus menantang kita untuk melihat kehidupan kita pada inti terdalam dari diri kita. Terutama kita diminta untuk harus memerangi kejahatan sampai ke akar-akarnya, sebelum hal itu muncul ke permukaan sebagai kejahatan. Sahabat kuntum yang terkasih, Yesus Kristus menuntut para muridnya, termasuk kita juga tentunya, mempunyai semangat magis untuk bertindak lebih dari sekedar menjalankan kewajiban belaka. Mengingat di dalam Injil Matius 5 ayat 21 sampai dengan 22 dikatakan, jangan hanya tidak boleh membunuh, tetapi marah saja sudah harus dihukum. Sahabat kuntum yang terkasih, selain itu, Yesus Kristus juga meminta kita harus bisa mengatasi sendiri tata damai di hati dan mengatur berdamai dengan sesama kita sebelum kita mempersembahkan kurban atau sebelum damai itu dipaksakan dari luar oleh otoritas yang berwenang. Kita bisa lihat dalam Injil Matius 5 ayat 23 sampai dengan 22. Nilai ibadat kita menurut Yesus Kristus sangat bergantung kepada sikap batin atau keadaan hati kita. Bila di dalam hati masih tersimpan rasa dendam, amarah, kejengkelan, atau permusuhan dengan orang lain, maka ibadat kita tidak mempunyai arti di mata Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita bisa lihat dalam Injil Matius 5 ayat 23 sampai dengan 25a. Banyak di antara kita yang kurang memperhatikan hal tersebut dan terjebak untuk mengikuti ibadat tanpa melakukan pemeriksaan batin terlebih dahulu,
sehingga ibadat menjadi hanya sebuah kewajiban rutin semata. Banyak di antara kita yang belum menyadari arti dosa, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa. Karena dosa bermula dari sikap hati, maka orang yang membenci saudaranya itu berarti membiarkan saudaranya, tidak peduli dengan saudaranya, dan menyingkirkan saudaranya dari hidupnya. Secara fisik memang ia tidak membunuh saudaranya, tetapi secara batin membunuh karena tidak menghargai hidup dan pribadi orang lain. Yesus Kristus memberi contoh melalui kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin di dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31, di mana akhirnya orang kaya itu menderita sengsara di alam maut, walau orang kaya itu tidak berbuat kekerasan terhadap Lazarus. Mengapa demikian? Karena perintah Yesus Kristus jelas, yaitu mengajak kita untuk mengasihi sesama. Berdamai bukan berarti tidak ada masalah dan atau tidak pernah konflik. Kita harus berani bermasalah ketika ada dimensi kebenaran, keadilan, kejujuran yang dilanggar. Berdamai berarti berani mengampuni, berani mencintai meski dibenci, dan berani menjumpai meski tidak disenangi. Maka dari itu, kita hari ini juga diajak untuk belajar membawa damai bagi dan bersama sesama. Jika kita percaya hidup kita diberkati, sudah semestinya kata dan tindakan kita selalu membawa dimensi damai. Damai itu diwujudkan dengan cara keberanian untuk saling mengampuni. Hanya orang yang bisa bersyukur yang akhirnya mampu sampai pada pengalaman mengampuni. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian di dalam kitab Amsal 16 ayat 32. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.